Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haslinda Damansyah SKKP, dosen keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu bersama 3 tim teaching yaitu keperawatan gawat darurat semester 6 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik lab. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Keperawatan. Tujuan kompetensi mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kecacatan yang mungkin terjadi. Kemampuan akhir yang didapatkan dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, apabila mahasiswa diberikan kasus, mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses kegawat daruratan. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun proses pembelajaran dimulai dari pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan bahan kajian inti yaitu konsep gawat darurat. Untuk pertemuan kedua ada peran dan fungsi perawat gawat darurat dan proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. Pertemuan ketiga yaitu efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien dan keluarga, pengkajian primer dan sekunder kasus gawat darurat. Untuk pertemuan keempat ada membahas tentang triase, isu end of life di keperawatan gawat darurat, mekanisme trauma. Untuk pertemuan kelima membahas tentang patofisiologi, farmakologis, dan terapi diet pada gangguan berbagai sistem seperti shock, trauma dada, infark miokard, trauma kepala, trauma abdomen, trauma muskuloskeletal, kegawatan obstetri, kegawatan psikiatrik, overdosis, dan keracunan obat. Di pertemuan ke-6 itu membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan, meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai ke evaluasi secara komprehensif. Contohnya pada kasus shock, trauma dada, infark miokard, trauma kepala, sampai ke keracunan obat. Di pertemuan ke-7 itu ada upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Pertemuan ke-9 ada persiapan dan pelaksanaan serta pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada kegawat daruratan berbagai sistem.
Pertemuan ke-10 itu ada membahas tentang hasil-hasil penelitian terkait pada masalah kegawat daruratan berbagai sistem. Terus ada tren dan isu terkait kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Pertemuan ke-11 membahas tentang evidence-based practice dalam penata laksanaan kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Untuk pertemuan ke-12 itu manajemen pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Pertemuan ke-13 membahas tentang peran dan fungsi perawat gawat darurat. Pertemuan ke-14 ada fungsi advokasi dan kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Pertemuan ke-15 prosedur keperawatan dan kegawatan kedaruratan dan kegawat daruratan. Untuk sistem pembelajaran yang kami gunakan yaitu online atau daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet serta offline atau luring. Metode pembelajarannya yaitu ada lecture, terus self-directed learning, ada student active learning. Interaksi dosen dan mahasiswa merupakan unsur utama dalam proses pembelajaran, di mana hal ini dapat diimplementasikan dalam proses diskusi mahasiswa baik melalui online maupun offline. Untuk penilaiannya sendiri yaitu 10% untuk keaktifan atau kehadiran, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Demikianlah pemaparan mata kuliah yang saya ampu. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan melalui Zoom Meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 merupakan lanjutan dari pertemuan ke-5 yang kemarin ya, di mana kita membahas kasus-kasus tentang kegawat daruratan, salah satunya tentang trauma abdomen. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan untuk kasus trauma abdomen. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang trauma abdomen itu apa? Saya Bu. Ya, Sri, silahkan. Trauma abdomen itu adalah trauma di dinding abdomen yang diakibatkan oleh trauma tumpul atau trauma tajam. Terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi pas ya untuk penjelasannya. Jadi saya share untuk materinya dulu. Sudah muncul untuk materi? Sudah Bu. Sudah ada Bu. Oke, jadi yang kita bahas hari ini tentang asuhan keperawatan dengan trauma abdomen. Seperti yang dijelaskan tadi sama temannya, trauma abdomen itu disebabkan oleh benturan ya di area abdomen. Sebelum kita lanjut ke penata laksanaan trauma abdomen, kita membahas sedikit dulu tentang apa itu trauma abdomen. Jadi di sini trauma abdomen merupakan trauma yang dapat terjadi karena trauma tumpul, contohnya seperti pukulan atau benturan, atau bisa juga karena terjadi kecelakaan yang menyebabkan benturan pada area dada atau area abdomen. Selanjutnya ada trauma tajam yang berupa tusukan dari benda tajam, bisa juga dari panah, dari peluru yang menembus abdomen.
Di sini trauma abdomen merupakan kejadian kegawat daruratan yang harus segera kita tangani, karena kalau tidak segera ditangani itu bisa terjadi komplikasi yang lebih serius seperti shock hipovolemik, ada infeksi dan kerusakan organ-organ yang lain. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama itu ada tujuan umum, di mana diharapkan setelah mengikuti materi ini adik-adik mampu melaksanakan atau melakukan penata laksanaan pasien akibat trauma abdomen. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan khusus, di mana adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari trauma abdomen, mekanisme trauma, manifestasi sampai ke penata laksanaan trauma abdomen. Di sini membahas dulu ya tentang apa itu trauma abdomen. Di sini didefinisikan sebagai suatu trauma yang mengenai dinding abdomen baik langsung maupun tidak langsung, atau dia penetrasi maupun non penetrasi, atau trauma tajam dan trauma tumpul. Untuk proses terjadinya trauma abdomen ini biasanya sangat ditentukan oleh mekanisme trauma yang terjadi. Ada perdarahan intraabdomen, biasanya untuk kasus-kasus dengan trauma tumpul abdomen ini sangat sulit dideteksi secara dini, dan nanti akan dideteksi, biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam kalau terdeteksi muncul tanda-tanda klinis pada pasien. Contohnya pasiennya mulai demam, ada tanda-tanda shock, bradikardi atau takikardi. Nah, yang perlu kita waspadai dari trauma abdomen ini adalah trauma tumpul abdomen, karena pada trauma tumpul itu tidak terlihat kalau terjadi perdarahan, karena dia terjadinya perdarahan intraabdominal atau dia perdarahan di dalam area abdomen, sehingga sulit dideteksi kalau pasien ini terjadi trauma tumpul abdomen. Untuk etiologinya di sini ada penyebab trauma penetrasi atau trauma langsung atau trauma tajam. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan penyebabnya itu biasanya karena benda-benda tajam. Dan perbedaan dari trauma penetrasi dan non penetrasi ini biasanya terlihat dari bentuk lukanya. Kalau dia trauma penetrasi atau penyebabnya trauma tajam, itu biasanya bentuk lukanya lebih rapi, lebih beraturan. Kalau misalnya dia trauma non penetrasi atau trauma tumpul, itu bentuk lukanya tidak beraturan karena disebabkan oleh benda tumpul atau benturan yang sangat keras pada area abdomen. Selanjutnya ada manifestasi klinis pada trauma abdomen. Itu biasanya yang paling sering terjadi itu atau paling sering kita dapatkan itu ada nyeri tekan di area abdomen, terus demam, anoreksia, mual dan muntah, takikardi, peningkatan suhu tubuh. Nah, kalau misalnya sudah ada peningkatan suhu tubuh berarti sudah ada tanda-tanda infeksi. Terus ada nyeri spontan. Kalau untuk trauma non penetrasi sendiri ini biasanya kalau paling sering kita lihat harus kita lihat itu ada jejas di area abdomen atau ruptur di area abdomen. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada pasien. Jangan sampai pasien dengan KLL misalnya masuk ke IGD datang dengan KU yang bagus, pas diukur tekanan darahnya bagus, suhunya bagus, nadinya normal, tapi beberapa menit kemudian kalau misalnya kita tidak menemukan kalau ternyata pasien ini ada jejas di area abdomen, itu bisa langsung menyebabkan pasien shock, terjadi penurunan kesadaran karena ada perdarahan di dalam usus, ada fungsi usus tidak normal, terus mengakibatkan peritonitis dengan misalnya itu gejalanya mual muntah, tapi di awal-awal mual muntah ini tidak terdeteksi, nanti beberapa menit kemudian, dan bisa berujung pasien penurunan kesadaran.
Untuk komplikasi dari trauma abdomen ini biasanya dalam waktu yang segera atau proses dari terjadinya komplikasi dari trauma abdomen ini sangat cepat. Itu bisa terjadi shock hemoragik dan cedera. Terus pada fase lanjut itu bisa terjadi infeksi, ada trombosis vena, emboli pulmonar, stres ulcerasi dan perdarahan sampai terjadi sepsis. Untuk penata laksanaan trauma sendiri itu yang pastinya yang perlu dikaji itu ABCD pasien, airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Terus setelah dilakukan ABCD, dilakukan pemasangan NGT untuk mengosongkan isi lambung sehingga tidak terjadi aspirasi. Kalau misalnya terjadi aspirasi itu bisa menyumbat pernafasan, jalan nafas. Terus dipasangkan kateter untuk mengosongkan kandung kemih. Kenapa? Selain mengosongkan kandung kemih, itu kita bisa melihat urin yang keluar apakah bercampur darah atau tidak. Salah satu terjadi tanda dan gejala dari trauma tumpul abdomen itu ada perdarahan pada urin. Dan penata laksanaan yang selanjutnya yang paling urgent itu biasanya dilakukan pembedahan atau laparotomi untuk bisa menghentikan tanda-tanda perdarahan. Karena apalagi untuk yang trauma tumpul yang bisa terjadi rangsangan peritoneal. Kalau misalnya terjadi rangsangan peritoneal itu bisa menyebabkan shock, terus bising usus tidak terdengar, ada prolaps viscera melalui luka tusuk contohnya. Terus dalam darah, dalam lambung ada perdarahan, ada buli-buli, terus udara bebas di intraperitoneal sampai ke cairan bebas dalam rongga perut. Nah, ini yang tadi yang perdarahan mulai dari airway yang perlu kita kaji itu pengkajian yang perlu kita kaji itu ada airway. Di airway ini yang perlu kita kaji yang pertama jalan nafas, apakah ada sumbatan jalan nafas berupa darah atau sekret, lidahnya bisa jatuh ke belakang, terus bebas jalan nafasnya atau bersih jalan nafasnya. Untuk breathing, di breathing yang perlu kita kaji irama nafasnya bagaimana, terus pola nafasnya apakah cepat atau lambat, menggunakan otot bantu nafas atau tidak, ada pernapasan dalam atau dangkal. Untuk sirkulasi yang perlu kita kaji itu mengkaji nadi, terus CRT, capillary refill time, terus akral hangat, ada cyanosis. Selanjutnya itu yang perlu dikaji ada disability atau tingkat kesadaran pasien. Nah, ini untuk diagnosa keperawatan yang paling sering muncul di kasus-kasus trauma abdomen. Yang pertama itu ada defisit volume cairan, ada nyeri, ada resiko infeksi, terus gangguan mobilitas fisik, dan ada juga yang paling fatal itu terjadi shock hipovolemik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum dipahami, ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin Ibu. Ya, silahkan. Baik, Bada salam. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurjara Tonyanan. Saya ingin bertanya, Bu, tadi kan sudah dibahas mengenai shock dengan tata laksanaan. Ingin bertanya, Bu, bagaimana pada pasien dengan keadaan shock berat dengan trauma abdomen itu Ibu derajat 5? Bagaimana tata laksanaan gawat darurat yang harus kita lakukan sebagai perawat? Apakah penanganan trauma dulu atau tata laksanaan ABCD terlebih dahulu? Terima kasih. Ya, jadi itu ya pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pada kasus trauma abdomen dengan sudah pasien sudah shock itu harus segera sebelumnya untuk mengkaji apakah ini pasiennya dengan tingkat kesadaran 5 ya GCS berat, itu harus melalui pengkajian ABCD.
Nah, setelah proses pengkajian primer, kita ketahui pasiennya sudah GCS atau penurunan kesadaran, kita mencari tahu tanda-tanda penyebab shocknya ini atau terjadi penurunan kesadaran pada pasien. Kalau misalnya dia perdarahan intra-abdomen, itu berarti harus segera dilakukan operasi atau pembedahan atau laparotomi untuk mencari penyebab perdarahan ini dan dihentikan perdarahannya. Kalau misalnya dia penyebabnya karena trauma tajam, itu dilakukan balut tekan untuk menghentikan perdarahan. Untuk menghentikan perdarahan sementara sebelum dilakukan pembedahan. Ya, jadi kalaupun misalnya pasiennya masuk langsung dipasangkan infus, tapi penyebab perdarahannya atau penyebab shocknya tidak diatasi dulu, itu tidak akan kemajuannya tidak akan signifikan. Jadi dicari dulu penyebab perdarahannya, dihentikan dulu penyebabnya, baru ke intervensi yang selanjutnya. Oke? Jelas? Iya Ibu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Masih ada yang ini atau sudah jelas semuanya? Masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah pas? Sudah jelas. Oke. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau misalnya nanti pada saat dibuka-buka ulang materinya ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya baik itu di ruangan saya atau bisa melalui WA ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-7 sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal ya. Iya Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.